Halo YouTubers, this is Migen Hadicharn and welcome to YouTuber ID. Gue yakin ada banyak konten kreator di luar sana, atau mungkin kalian diantaranya, yang lagi cuti atau vakum nge-YouTube tapi nggak tahu harus mulai dari mana lagi dan kapan waktu yang tepat untuk comebacknya. Do you know what? Awalnya juga gue bingung ya, harus mulai dari mana dan kapan untuk comeback sebagai konten kreator YouTube. Seriously, this is true story. Gue udah ngalamin itu semua dan bersyukur gue udah melewati itu semua dan sekarang gue comeback. Dan sekarang gue akan sharing ke kalian semua bagaimana caranya agar kalian bisa comeback secepatnya. Nggak seperti gue yang lama ini comebacknya, ya karena gue nggak tahu kan formulanya. Dan sini gue akan sharing ke kalian semua formulanya agar bagaimana caranya kalian itu cepat comebacknya gitu. Plus ada bonusnya, tips and trick dari pengalaman pribadi gue. Oke, langsung aja kita mulai. This is it, YouTuber Podcast ID. Gue kasih aplaus dulu ya, aplaus ke diri gue pribadi sendiri. Akhirnya gue comeback juga setelah sekian lama gitu kan. Dan serius ini sebenarnya gue agak canggung ya, mungkin ini karena dampak efek dari gue yang udah lama vakum, jadi mungkin agak terbata-bata. Tapi overall gue akan coba untuk comeback seperti dulu, bahkan lebih baik lagi. Dan sebelumnya gue juga minta maaf nih, karena sudah lama banget vakum dari YouTube ini. Tapi bagi kalian yang mantengin IG pribadi gue juga waktu itu udah bilang via IG live untuk vakum dulu dari YouTube, karena ada 1, 2, 3, 4, 5 hal yang harus gue selesaikan. One of which it's my biggest problem in my life, so it's so complicated banget, gue nggak bisa ceritain detailnya. Dan di IG live itu juga gue udah bilang maybe 3 or 5 months to vacuum on this activity. Dalam kasus ini adalah sebagai content creator YouTube. But after 7 months I still like oh my god. Aduh, serius, cobaan dan hambatan itu datang bertubi-tubi men. Membuat gue susah banget untuk comeback, serius. Mulai dari project yang gagal akibat corona, gue juga dipecat dari kerjaan utama gue sebagai seorang IT, of course karena dampak pandemi corona ini juga gitu kan. Kemudian tim dari YouTuber ID juga bubar, and then gue harus balik ke kampung halaman untuk melanjutkan bisnis yang gue udah lama tinggalkan. Tapi ternyata gue failed, gagal total di sana dan berantakan, rugi besar tentu. Tapi semoga saja ada hikmah yang besar juga gitu kan. And finally gue balik ke Bandung, ke kampung halaman istri gue. I must start from beginning, mulai dari gaya hidup, keluarga, kerjaan, and also as content creator YouTube. Tapi dalam perjalanan gue untuk aktif lagi nge-YouTube, banyak banget hambatan dan kendalanya pak, yang membuat gue jadi males, atau lebih parahnya lagi gue alergi dengan sosial media termasuk YouTube ini pak. Karena mungkin lama banget gitu kan vakumnya. Karena saking lamanya vakum itu, jadi comeback itu sendiri menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi diri pribadi gue. Dan di situ gue jadi alergi juga ke sosial media, apalagi dengan membaca komentar bang kena corona ya bang gitu, bang pensi ya bang masih hidup nggak bang, jerit gila. Pertanyaannya macam-macam lah. Kalau misalkan nanya bang kemana kenapa gitu kan, masih bisa gue baca gitu kan. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang sangat menusuk kayak gitu ya, gue juga jadi down gitu. Belum lagi ketika comeback nanti gue harus menyesuaikan lagi dengan situasi kondisi apa segala macamnya. Jadi berat, rasa berat banget untuk comeback. Di samping itu juga yang gue takutkan adalah takut mengecewakan kalian semua gitu, karena gue udah lama nggak buat konten, nggak buat video. Gue juga udah ngerasa terlalu jauh, terlalu lama vakum.
dan gue nggak bisa nepatin janji gue untuk comeback setelah 3 atau 4 bulan seperti yang gue udah bilang di IG Live waktu itu ya. Tapi yang terjadi ya semua memang sulit diprediksi Pak, banyak banget hambatan dan halangannya, banyak banget alasannya. Jadi gue takut aja gitu kalau misalnya comeback gue malah ngecewain kalian semua yang udah lama nge-support channel ini dari awal. Gue mohon terimalah permohonan maaf gue, dan gue ucapkan terima kasih karena kalian masih setia, masih subscribe channel ini. Gue janji bakalan rutin lagi upload dan masih akan memberikan video-video yang gue harap bisa berguna bagi konten kreator, khususnya konten kreator Indonesia, khususnya lagi untuk konten kreator atau YouTuber pemula. Gue akan berusaha untuk itu, gue akan kerja keras untuk itu. Jadi gue mohon support dan dukungannya. Gue sekali lagi ucapkan terima kasih, dan serius gue nggak tahu harus bagaimana cara membalas semua kebaikan kalian, semua perhatian kalian. Suatu saat gue pasti akan membalas kebaikan kalian tersebut. Oke, sekarang kita mari bicara ke inti kontennya ya. Gue yakin ada banyak banget konten kreator di luar sana yang mungkin kalian diantaranya yang sedang libur nge-YouTube atau vakum tapi nggak tahu harus mulai dari mana dan kapan untuk bisa balik nge-YouTube lagi. Jadi begini Pak, mungkin ya latar belakang atau alasan kita untuk vakum atau libur nge-YouTube itu pastilah ya berbeda-beda. Tapi intinya kan satu, kita memiliki tujuan yang sama, yaitu comeback jadi YouTuber lagi, jadi konten kreator lagi. Berat tentu, susah jangan ditanya, tapi pasti ada jalan Pak, pasti ada jalan. Kemarin gue pribadi juga susah banget untuk melakukan comeback. Banyak banget alasannya, terutama alasan yang dibuat-buat. Contohnya nanti aja lah, gue selesaiin dulu masalah ini, tapi masalah ini udah beres, comebacknya masih belum comeback juga gitu kan. Aduh, masih lagi males lagi, cari lagi alasan lagi untuk menunda comebacknya. Nanti aja deh comebacknya pas tahun baru, itu pasti jadi momen yang tepat untuk comeback gitu contohnya. Tapi tahun baru udah lewat gitu kan, comebacknya nggak lewat-lewat. Aduh, pokoknya banyak banget ya alasan yang dibuat-buat untuk menunda-nunda comeback. Nah, itu salah satu penyakit. Dan gue baru menyadari nih Pak, bahwasannya alasan yang gue buat waktu itu, kesibukan yang gue buat waktu itu dalam tanda kutip ya, justru adalah cara alam bawah sadar gue yang sedang menghindari comeback tersebut. Entah karena gue salah persepsinya tentang comeback gitu, atau entah karena gue ngerasa berat banget untuk comeback, atau mungkin gue nggak tahu caranya untuk comeback waktu itu, dan karena takut juga anything lah dan sebagainya. Tapi yang nggak habis pikir ya, entah kenapa alam bawah sadar gue ini menolak untuk comeback. Padahal di sisi lain gue tuh pengen banget comeback jadi konten kreator lagi gitu kan, aktif lagi jadi YouTuber. Mungkin karena comeback itu gue salah persepsinya kali ya, karena comeback itu kan artinya, arti kosakatanya kembali. Analoginya ketika kita berbuat salah atau berbuat dosa, untuk kembalinya itu kan kita harus bertobat ya, dan yang gue inginkan adalah tobatan nasuha ya. Ini comebacknya gue pengen comeback nasuha Pak. Ya artinya setelah comeback nanti, atau setelah comeback ini, gue harus rutin lagi bikin konten, aktif lagi di komunitas dan lain sebagainya. Itulah ya comeback yang nasuha ya, comeback nasuha. Jadi nggak melenceng kemana-mana lagi gitu, nggak gampang ke distract lagi. Gue jadi fokus lagi nge-YouTube gitu. Gue pengennya kayak gitu. Jadi ya gue ngebayangin itu berat banget gitu kan. Aduh, gue kayaknya belum siap nih untuk comeback. Aduh, gue kayaknya harus tidur dini hari lagi nih untuk sebuah konten gitu kan. Atau wah, ini gue waktunya bakalan berkurang lagi nih untuk keluarga karena gue harus fokus lagi nge-YouTube. Gue juga harus aktif lagi di komunitas, which is gue pastinya akan canggung atau awkward mungkin karena efek vakum gue yang lama ini. Dan banyak banget lah alasan-alasan lainnya, dimana jika kita sum if itu ya alasan-alasannya akan menghasilkan kata males gitu Pak. Alasan-alasan yang
ada ataupun alasan-alasan yang dibuat-buat untuk menunda comeback itu karena satu virus yang namanya virus malas itu sendiri. Tapi gue bersyukur banget nih gue udah bisa atau udah comeback lagi, udah sembuh lah dari virus malas itu. Dan bagi kalian yang masih malas-malesan atau susah untuk comeback, tenang Pak, gue punya obatnya, gue punya terapinya, gue punya formulanya. Jadi kalau kalian berat untuk comeback nge-YouTube ya, mungkin kalian itu salah mengartikan kata comeback itu sendiri Pak. Jadi seakan-akan comeback itu adalah melakukan kegiatan yang besar, suatu titik balik atau rutinitas yang baru dalam kehidupan kita. Comeback is the big step untuk hidup kamu, big step for your life, for your career maybe. So yeah, mari kita ubah mindsetnya. Gue juga udah ubah mindsetnya karena berat banget ya kalau misalkan comeback itu sendiri kita maknai seperti itu Pak, berat banget. Jadi kita ringanin aja ya arti comebacknya itu sendiri, biar lebih ringan lagi. Jadi gini Pak, sesuai dengan kosakatanya aja, comeback artinya ya kita kembali gitu kan. Kita kembali ke rutinitas kita yang lama, bukan ke rutinitas yang baru. Dan rutinitas atau kegiatan kita yang lama itu bukanlah suatu hal yang besar atau yang baru gitu, karena kita sudah berada di sana sebelumnya gitu loh. Jadi tinggal kita improve aja, kita lanjutin aja dengan keadaan dan kondisi yang saat ini. That's it. Nah sekarang setelah kita ubah mindset dari comeback itu sendiri, barulah kita niatkan dan bulatkan tekad kita untuk comeback. Ada kasus misalkan niatnya udah tapi comebacknya itu nggak mulai gitu kan. Gue juga udah pernah ngalamin ini. Yaitu mungkin menurut gue ada yang salah gitu pada niat gue waktu itu bro. Contohnya misalkan lu mau sholat asar gitu kan, tapi niat lu pakai sholat niat maghrib, ya nggak akan bener men. Itu salah. Nggak akan bener juga sholatnya, karena sholat asar itu kan 4 rakaat, ntar lu kerjainnya 3 rakaat karena lu pakai niatnya niat sholat maghrib. Coba lu cross cek lagi niat lu untuk comeback itu sendiri. Kemudian kebanyakan orang niat itu dicampur dengan target ya. Contohnya gue mau kerja biar bisa kaya raya, niat kerjanya niatnya kerja atau targetnya itu biar jadi kaya raya gitu. Nah yaitu sebenarnya bagus karena langsung ke target utamanya gitu kan, biar jadi kaya raya. Tapi menurut gue itu terlalu ketinggian men, bukan salah tapi terlalu ketinggian. Nah kalau misalkan ketinggian pas jatuhnya juga nanti sakit, apalagi resiko gagalnya gitu kan, kita juga harus pertimbangin. Kemudian ya kayak kagak stres iya nantinya kalau misalkan gagal. Ingat ini niat yang tinggi atau niat yang besar perlu tanggung jawab yang besar juga loh. Kita harus pandai nih mengukur kemampuan diri kita sendiri. Tips dari gue, kalau misalkan kalian ingin mencantumkan niat dengan target niat kalian, ya targetnya jangan besar-besar lah, yang kecil-kecil dulu aja niatnya, targetnya gitu kan. Karena target itu sendiri akan berkembang seiring waktu, berkembang nantinya. Ya kalian mungkin pernah dengar target jangka panjang, target jangka menengah, target jangka pendek. Nah kita ambil dulu target jangka pendeknya, yaitu bisa comeback gitu kan. Targetnya ya comeback, ya bisa comeback, itu aja, that's it, itu aja dulu. Jadi oke, kita kasih contohnya dari contoh yang tadi, gue mau kerja biar jadi kaya raya. Untuk niat bekerja, targetnya atau tujuannya bisa biar jadi kaya raya. Kita ubah konsepnya, mindsetnya. Gue mau kerja biar bisa nafkahin anak istri, kayak gitu Pak. Kita ubah kata-katanya. Nah bisa dilihat target atau tujuannya itu bergeser atau berubah menjadi suatu kewajiban atau suatu hal yang tidak membebani hidup kalian. Seperti halnya kewajiban ya. Kewajiban bukanlah suatu hal yang perlu diperdebatkan lagi karena sudah menjadi kewajiban. Itu titik. Kewajiban ya kewajiban, titik.
perkara kerja terus kemudian bisa jadi kaya raya, ya itu bonus aja gitu. Kemudian kita coba implementasikan konsep niat itu ke dalam kehidupan kita sebagai seorang content creator yang mau comeback. Ya itu ceritanya. Jadi gini, contoh niatnya, gue mau balik nge YouTube lagi karena gue punya tanggung jawab sama subscriber gue, atau gue mau balik nge YouTube lagi karena gue punya tanggung jawab apa yang telah gue mulai, apa yang udah gue mulai, atau gue mau balik nge YouTube lagi karena gue bisa happy saat itu, atau karena gue seneng edit video, atau karena gue seneng sharing dan sebagainya. Saya rasa realistis lah gitu alasan untuk comebacknya. Kita juga tidak diberatkan dengan target yang besar, dan ya menurut gue itu suatu alasan yang cukup untuk bisa comeback. Nggak perlu alasan yang macem-macem gitu kan. Tapi kalau kalian nggak punya target saat mau comeback, ya sebenarnya sah-sah saja sih Pak. Ya sah-sah saja menurut gue juga. Karena misalkan ya saat mulai awal lu nge-YouTube juga kan, karena awalnya itu iseng-iseng terus jadi seneng dan dapat bonus AdSense, nggak mikir macem-macem kan waktu awal nge-YouTube, ya nggak masalah. Kalian niat comebacknya juga tanpa alasan, ya sah-sah saja. Yang penting niat comebacknya itu udah ada dan harus dilaksanakan. Itu poinnya Pak. Apapun alasannya, apapun niatnya untuk comeback ya, cepat laksanakan, cepat mulai. Karena kalau kalian nggak segera memulainya, maka setan pasti akan berbisik lagi nih Pak. Berbisik lagi dengan 1001 alasan yang sudah disiapkan agar kalian itu menunda lagi comebacknya gitu kan, menunda lagi comebacknya. Jadi banyak banget lah cara setan itu untuk membuat kita itu jadi males. Sudah stop dengan alasan-alasan yang ada, sudah stop dengan alasan-alasan yang lu buat-buat, karena alasan untuk menunda-nunda comeback itu sendiri menjadi permasalahan utama yang serius. Banyak banget alasan-alasan untuk menunda comeback, baik itu alasan yang masuk akal ataupun alasan yang bullshit yang dibuat-buat gitu, agar lu menunda atau nyantai lagi dan akhirnya tambah lama lagi. Gimana ya, agar lebih tenang ya hati kita itu saat mulai comeback nanti. Gue juga ini nerapin sih tips gue nih untuk kalian gunakan momen comeback ini sebagai chapter baru dari cerita atau perjalanan yang sudah kalian mulai gitu. Sebenarnya kalau kalian sadari alasan untuk menunda-nunda itu datang karena kita malas untuk comeback. Kalau kita nggak malas, ya nggak ada lagi alasan untuk menunda-nunda comeback. Jadi yang harus kita lakukan adalah menghilangkan atau membunuh rasa malas itu dulu. Gampang ya kelihatannya, ngomong mah gampang, serius ngomong gampang, tapi prakteknya itu susah. Apalagi kalau misalkan budaya malas udah nempel dalam hidup kita gitu kan. Cungkir balik juga nggak akan maju-maju kalau misalkan terus-terusan malas Pak. Nah sekarang mari kita ubah mindset terhadap alasan-alasan sesat tersebut ya, yang membuat kita jadi malas. Sekarang kita sadar susah banget yang namanya ngebuang rasa malas itu, sikap malas itu, apalagi kalau sudah menjadi darah daging. Jalan satu-satunya yaitu dengan mengubah pola pikir kita, ubah mindset kita. Kita balikan saja kata-kata malas itu menjadi suatu hal yang positif. Jadi kita masih bisa malas-malasan untuk comeback. Kita nggak mesti harus rajin untuk comeback. Oke, contohnya kayak gini. Contohnya untuk menggunakan kata-kata malas itu menjadi suatu hal yang positif. Contohnya gini Pak, gue udah malas, gue juga udah jenuh dengan rutinitas gue saat ini, dan gue harus comeback kembali ke rutinitas gue sebagai seorang YouTuber, sebagai seorang content creator. Nah, sesimpel itu Pak, cara menggunakan atau membalikan kata malas itu menjadi suatu hal yang positif. Contoh lainnya adalah ketika kalian males untuk bikin konten, kemudian kalian bergumam dalam hati, ya gitu, males banget nih bikin konten, harus cari ide, nulis, record, edit video, bla bla segala macem, banyak banget prosesnya. Lagi pula gue juga lagi PW gitu, lagi nanggung asik main game. Ya kalian ubah aja mindsetnya. Jadi gini Pak, males banget gue main game terus gitu kan. Gue harus cari ide,
ya sambil sebat atau sambil ngopi untuk ide konten selanjutnya. Silakan kalian motivasi diri sendiri agar kalian keluar dari titik B ke titik A atau kembali lagi ke titik A. Nah, setelah kalian ubah pola pikir itu, ini tips nih, segera lakukan. Karena seperti yang udah gue bilang sebelumnya, kalau kalian nggak segera melakukannya, maka setan pasti akan bisikin kalian lagi dengan 1001 alasan yang sudah disiapkan agar kalian menunda lagi comebacknya. Terus untuk kalian yang udah lama vakum nge-YouTube kayak gue ini ya, kalian juga jangan memulainya dari hal yang besar dulu, mulai saja dari hal yang kecil atau sederhana dulu. Jadi kalau mau bikin konten ya bikin aja konten yang sederhana gitu kan, yang cepat proses produksinya, nggak perlu banyak riset materi atau teknik editing videonya. Ya kayak gue ini contohnya, gue memilih memulainya dari konten podcast gitu. Kalau misalnya konten lainnya gue harus riset dulu segala macam gitu kan. Kalau misalnya podcast ya sekalian curhat aja, curhat tentang comebacknya gue ini gitu kan. Ya selain itu juga ngedit videonya juga gampang gitu, nggak ribet-ribet banget. Ya beginilah podcast. materi juga saya nggak ngeriset ya, nggak riset macam-macam. Gue cuman nulis garis besarnya aja apa yang gue mau ngomongin di podcast gue ini. Tapi itulah kenapa gue anjurkan mulai dari hal yang kecil dulu dan sederhana ya, agar cepat mulainya aja gitu, cepat mulai comebacknya. Ingat, intinya adalah cepat lakukan, cepat mulai, just do it, get it done. Itu sesimpel itu Pak untuk comeback sebenarnya. Ya mungkin butuh waktu untuk menyadarinya gitu kan, kayak gue yang harus butuh waktu berbulan-bulan. Ya ketika kalian dapat moodnya atau ketika kalian dapat alasannya, again cepat lakukan comebacknya dengan segera, jangan ditunda-tunda, buat progres secepatnya. Ingat, kalian bukan seorang K-pop star yang harus perfect sebelum comeback. Jadi nggak usah mikirin kualitas, nggak usah mikirin konsep, nggak usah mikirin materi konten, dan nggak usah mikirin target view. Just do it now gitu. Kualitas, konsep, materi, konten, kalau dipikirin kelamaan takutnya ada lagi masalah yang membuat kalian menjadi menunda comebacknya tersebut. Kemudian gue juga bilang nggak usah mikirin target view. Dengerin Pak, bagi gue pribadi ya, bisa comeback atau bisa kembali ke track atau jalan gue sebagai seorang content creator ini pun gue sudah bersyukur Pak, serius. Perkara target dan kualitas konten itu catch up man, bisa kita pikirin setelah comeback atau setelah video-video berikutnya. Jadi intinya comeback aja dulu, comeback secepat mungkin yang lo bisa gitu ya. Sama kayak youtuber yang udah sukses lah, coba aja lo lihat video awal-awal mereka nge-YouTube, semua jauh dari kata perfect, semua jauh dari kata sempurna, bahkan beberapa terlihat sangat amatir di video-video pertamanya. Tapi semua itu ya berkembangan, kemudian berubah jauh lebih baik lagi. Intinya ya sama, yang penting mulai aja dulu. Don't sticking your neck out for nothing. Karena secara tidak langsung comebacknya seorang konten kreator yang udah lama vakum itu sama aja kayak mulai nge-YouTube dari awal. Ya bonusnya kita udah punya subscriber aja gitu, atau mungkin sudah dimonetize channelnya, atau ya ada beberapa kelebihannya gitu dibandingkan dengan kita mulai lagi nge-YouTube dari awal. Ya lebih baik kita melanjutkan. Ya mungkin itulah kelebihannya dari comeback, jadi nggak mulai nge-YouTube dari awal-awal banget gitu kan. Dan harus tetap kalian ingat ya, untuk menggunakan momen comeback tersebut sebagai chapter baru atau cerita baru untuk perjalanan yang sudah kalian mulai. Jadi kalau ada pertanyaan dalam diri kalian, gue misalkan comeback terus videonya nggak ada yang nonton gimana? Ya lu jawab aja, ya udah nggak apa-apa, yang penting gue udah comeback, ini chapter baru gue siap untuk challenge ini. Terus kalau ada pertanyaan lagi, nanti kalau misalkan kayak gini, nanti kalau misalkan kayak gitu, nanti kayak gini kayak gitu gimana? Ya lu jawab aja.
ya udah nggak apa-apa, yang penting gue udah comeback, ini chapter baru gue siap untuk challenge ini. Terus kalau ada pertanyaan lagi ya lu jawab lagi aja, ya udah, gue yang penting gue udah comeback, ini chapter baru gue siap untuk challenge ini. Pokoknya pertanyaan apapun yang membuat lu menjadi resah, jawab aja dengan senyuman. Ya udah nggak apa-apa, yang penting gue udah comeback, ini chapter baru gue siap untuk challenge ini. Beres. Serius men, ampuh banget itu kalimat, ya untuk diri gue pribadi ya terutama, agar gue stick to the plan and stick to comeback. Sebelumnya ya gue resah juga sih karena banyak pertanyaan itu, tapi ya gue jawab aja, ya udah nggak apa-apa, yang penting gue udah comeback. Ini adalah chapter baru gue siap untuk challenge yang akan datang, gue siap. Kemudian masalah atau yang menjadi sering kita menunda-nunda itu adalah masalah timing juga gitu kan, timing untuk comeback tentunya. Tanggal berapa ya tepatnya untuk comeback, atau saat momen apa ya bagusnya untuk comeback, di mana tempat yang bagus untuk momen comeback ini. Fuck man, get out of it man, come on, you are not K-pop star. Lakukan comeback itu sesegera mungkin, lebih cepat lebih baik. It's your turn, just do it and get it done. Sekarang gue udah comeback, now it's your turn. Ingat, lu udah kelamaan vakum, lu harus cepet comeback. So must go on, just push the record button and welcome back, creator.